Enggak. Apa itu saya kasih contoh ayat nih. Menuruti 10 hukum. Ini kita buktikan ya. Apa 10 hukum? 1. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu. 2. Iya, betul, Jangan membuat betul, bagimu patung, baik menyerupai apapun di darat, di laut, di udara. Jangan kau sujud kepada patung itu. Jangan kau beribadah di sekitar patung itu. 3. Jangan menyebut namaku dengan sembarangan. 4. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. 5. Hormatilah orang tuamu. Ke-6. Jangan membunuh. Ke-7, jangan berzina. Ke-8, jangan mencuri. Ke-9, jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu manusia. Ke-10, jangan mengingini milik sesamamu manusia. Hukum yang ke-10 adalah hukum kasih. Itulah yang paling terutama. Kasih. Jangan membunuh, tapi kalian membunuh Tuhan kalian sendiri. Gimana ini Bu Darni? Beda itu beda. Kok beda? Itu pengorbanan. Itu bukan orang Kristen membunuh itu, tapi jangan itu ada adalah padamu Tuhan lain di hadapanku. Di abad pertama ditambah. Jangan membuat patung. Dibikinlah patungnya. Jangan menyembahnya. Dipuja-puja. Kalau ada yang bikin patung di gerejanya berarti akan diusir oleh Yesus, betul? Kalau dia menyembah patung itu, percaya jika disentuhnya atau diciumnya patung itu, usahanya bisa terhapus itu udah syirik, melanggar hukum kedua itu. Iya. Kalau ada larangan larangan membuat patung. Dilarang membuat patung kan? Dengerin kan katanya, jangan membuat patung bagimu baik menyerupai apapun. Jangan kau sujud. Sujud itu maksudnya menyembah. Jangan kau beribadah di hadapannya. Maksudnya itu apa? Jangan kita buat di gereja itu patung atau di rumah. Yang bikin replika Tuhan siapa sekarang? Maksudnya gimana? Jangan bahasa-bahasa Katolik. Oh ya nggak tahu. Jangan kita beralih ke agama orang lain. Aku hadapi kalian. Aku organisasi Advent hari ke-7 masih setia kepada 10 hukum. Aku melawan kalian. Katolik kalian hajar. Aku sekarang hadapi. Ya. Bu Darni, kata orang Advent hari ke-7, di situ yang akan diusir oleh Yesus itu Katolik loh. Aku nggak berani karena aku bukan hakim yang adil. Iya dong. Bang Alif, orang Kristen justru nggak pernah menyembah patung. Itu jelas, mau Kristen Katolik mau apapun itu. Iya, makanya jangan dibikin patungnya. Untuk hiasan, kalau hiasan nggak apa-apa. Jangan disembah, jangan membunuh. Tadi kan larangannya bikin patung, gimana sih? Iya Bu, membikin boleh. Jangan disembah, jangan. Di mana Bu? Yang Musa sendiri bilang larangan bikin patung. Nabi Musa itu nabi. Kalian ngakuin nggak Nabi Musa itu nabi? Nggak bisa Bu Darni, itu bukan hiasan Bu Darni. Kalau misalkan Bu Darni punya kalung salib, terus Bu Darni lihat setan, pasti itu kalung salib dicium sama Bu Darni. Saya jamin itu boleh. Dicium sama Bu Darni. Nggak bisa. Ya itulah maksudnya. Oke, jadi sangat jelas ya. Itu tadi merujuk pengusiran Yesus itu merujuk kepada kekristenan. Apapun nanti mereknya itu Bu Darni yang tahu lah. Ya? Memang ada Kristen. Tapi kalau teman-teman Muslim udah jelas di dalam Quran surat 19 ayat 71, kalian semuanya udah mendatangi neraka. Nggak masih hitungan dengan Kristen. Iya, ngejenguk Bu Darni lagi di rebonding pakai api neraka. Kalian kan total menolak Yesus Tuhan. Berarti kalian nggak ada di barisan Yesus masih ada yang baik. Tapi ada yang diusir. Bu Darni, orang Kristen ada yang diusir. Bu Darni dengerin ya Bu Darni. Di situ kan bukan yang berseru kepada Yesus Tuhan kan. Nah sekarang yang mengimani dia sebagai utusan Tuhan dan percaya Tuhan itu Esa, melakukan perintah Tuhan, tetap akan selamat kan? Kalau dia menolak Yesus Tuhan dan juru selamat, mana mungkin selamat? Dia yang menentukan kelak di akhir zaman. Menerima sebagai utusan Tuhan. Nah Yesus sendiri datang ke muka bumi ini agar dipercaya kalau dia itu utusan Tuhan. Anda setuju nggak? Kalau hanya utusan doang, kau pasti akan masuk neraka. Di mana dalilnya? Justru yang tidak ada itu dalil menuhankan dia masuk surga, nggak ada. Tapi kalau percaya dia utusan Tuhan, orang itu akan masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Coba baca ajaran Yesus. Yohanes 17 nomor 8. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya
dan tugasnya sudah selesai dan muridnya percaya kalau Yesus itu sebagai utusan. Yesus itu dipercaya bukan sebagai Tuhan. Itu kata Yesus. Kalau Anda mengatakan Yesus sebagai Tuhan, pasti itu dari Mesias yang lain. Inilah yang sedang kita cari. Siapa pengikut Mesias lain ini? Karena Yesus sendiri yang menubuatkan, waspadalah terhadap Mesias palsu, nabi palsu yang akan menyesatkan banyak orang. Yesus sendiri menyebutkan bahwa yang berseru kepada Yesus, Tuhan bernubuat, bermujizat, mengusir setan pakai nama Yesus, akan diusir oleh Yesus. Karena Yesus tidak kenal mereka. Nyala daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua pembuat kejahatan, kata Yesus. Kalau kalian yang setiap minggu bernubuat, mengusir setan pakai nama Yesus, kata Yesus, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua pembuat kejahatan. Kalau Yesus mengatakan tidak kenal, berarti Mesias lain yang membantu kalian. Makanya Yesus katakan, waspadalah terhadap Mesias palsu dan nabi palsu. Atau dia katakan di Matius 24 nomor 24, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mengadakan mukjizat-mukjizat, sekiranya mungkin dia menyesatkan orang-orang pilihan juga. Itu kata Yesus. Nah, bermujizat pakai nama Mesias. Itu kata Yesus, itu golongan penyesat yang akan diusir oleh Mesias yang asli. Siapa pelakunya? Kristen. Ya, dengar Bang, Bang Alif. Nah, Matius 7 ayat 21 itu menegaskan bahwa keselamatan itu tidak hanya ditentukan oleh iman kita, tetapi juga oleh kesetiaan dan tindakan nyata dalam kehidupan di dalam ajaran Kristus. Apa itu ajaran Kristus? Dia tidak membunuh, dia tidak mencuri, dia tidak bercabul, dia menguduskan hari Sabat, dia menghormati orang tuanya, dia tidak membunuh, dan semua kejahatan-kejahatan itu ditinggalkan. Oke, saya tanya sedikit ya, Bu Darni tanggapi ya. Pembunuhan terhadap Yesus bukan ajaran Yesus, betul? Setuju ya? Itu memang nubuatan itu. Itu nubuatan. Kan Yesus mengajarkan jangan membunuh. Makanya saya tanya kan. Gak ada orang Kristen membunuh Yesus, tapi itu nubuatan harus dijalani. Iya. Kan Anda tadi bilang ajaran Yesus jangan membunuh. Bahkan Tuhan sangat membenci penumpahan darah atau pembunuhan terhadap orang yang tidak bersalah. Maka dengan demikian pembunuhan terhadap Yesus bukan ajaran Tuhan. Setuju? Setuju kali lah. Karena ada ayat jangan sekali, membunuh. Betul. Kalau pembunuhan terhadap Yesus bukan ajaran Tuhan, berarti ajaran siapa? Pembunuhan terhadap Tuhan itu kan itu memang kan sudah ada dalilnya di dalam perjanjian lama. Tentang menubuatkan tentang kedatangan Mesias itu sudah ada di perjanjian lama. Itu kedatangan, ini pembunuhan. Tadi Anda sudah setuju. Anda tadi sudah setuju pembunuhan terhadap Yesus. Iya, pembunuhan terhadap Yesus itu bukan ajaran Tuhan dan bukan ajaran Yesus. Betul? Betul? Iya, kalau masalah pembunuhan sesama manusia. Iya. Anda setuju ya? Nah, maka pembunuhan terhadap Yesus itu bukan ajaran Yesus, maka itu ajaran siapa? Tolong dijawab dengan jujur. Atau saya bantu jawab. Kata Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Padanya tidak ada kebenaran karena iblis itu adalah bapa dusta dari segala dusta. Pembunuhan terhadap Yesus adalah ajaran sibilis. Nah, dengarkan. Sadar. Iya, dengarkan ya. Pembunuhan Yesus itu bukanlah hasil dari satu ajaran, melainkan adalah hasil dari gabungan berbagai faktor, termasuk keinginan para pemuka agama Yahudi untuk menjaga kekuasaan mereka pada saat itu, kekhawatiran Raja Herodes akan ancaman terhadap kekuasaannya, dan keputusan Pontius Pilatus gubernur Romawi yang menyalibkan Yesus atas tuduhan penghujatan itu. Itu awalnya pembunuhan Yesus. Begitu, tetapi itu harus dilalui, harus dijalani. Dan itu diprakarsai oleh iblis. Iya dong, namanya juga pembunuhan, ya. Makanya pembunuhan terhadap Yesus itu keinginan iblis, keinginan roh, ya, keinginan roh
tapi di situ rohnya adalah iblis. Makanya orang Kristen itu selalu mengatakan Tuhannya adalah roh. Ini teridentifikasi sekarang. Yang sepakat terhadap pembunuhan Yesus mengikuti kehendak roh, ternyata rohnya di situ adalah si iblis. Para imam, kepala, dan ahli Taurat merasa terancam pada saat itu ajaran Yesus dan popularitasnya di kalangan rakyat pada saat itu. Mereka menuduh Yesus melakukan penghujatan dan berusaha mengeksekusinya, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman mati, sehingga mereka menyerahkan Yesus kepada Pontius Pilatus. Makanya dia disalibkan dan untuk menjalankan penggenapan yang ada di Perjanjian Lama. Itu dia. Jadi ada sangkut pautnya. Maka tergenapilah di Perjanjian Baru nubuatan tentang penghapus dosa itu. Tadinya di Perjanjian Lama untuk menghapus dosa kita disuruh untuk membunuh kurban-kurban, memotong kurban. Bayangkan itu ya, di dalam setiap satu hari pasti kita banyak melakukan dosa. Setiap melakukan dosa kita membawa sesembahan, korban bakaran. Kita potong ternak-ternak kita, habislah ternak kita kalau kita ikuti Perjanjian Lama. Tetapi kedatangan Yesus tidak perlu lagi korban-korban itu. Cukup sekali darah Yesus yang suci itu untuk pengorbanan dosa. Benar di sini ketahuan. Oke, Anda setuju kan? Anda setuju korban manusia Yesus kan? Anda setuju kan? Nah, sementara tadi pembunuhan terhadap Yesus adalah mengikuti keinginan iblis. Anda setuju? Anda mengikuti keinginan iblis. Benar di sini, benar. Salah. Benar sekarang. Bukan. Jadi iblis, kata Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu. Benar kata Yesus. Dan kamu melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Benar. Karena kau menginginkan pembunuhan terhadap manusia. Namanya Yesus. Benar kata Yesus. Benar itu benar. Kalian kan mempelintiri semua ayat-ayat nubuatan. Baca Yohanes 8:44. Itu dia. Kedatangan Yesus untuk menghapus kutuk dosa untuk manusia. Kita itu ditebus. Tadinya di Perjanjian Lama. Barusan Bu Darni sudah menjelaskan bahwa tidak perlu lagi korban binatang. Karena nggak perlu karena sudah mengorbankan manusia kan? Cukup sekali dengan darahnya yang di situ. Ya itu pengorbanan manusia yang dikorbankan, ya kan? Iya, Bang Alip. Nah, bayangkan tadi Alip, Anda sudah setuju juga bahwa pengorbanan pembunuhan terhadap Yesus itu mengikuti kehendak si iblis. Iya, aku dulu, Alip. Kalau tidak Yesus datang, bayangkan itu setiap aku berbuat dosa, udah habislah korban-korban binatang yang ada di ternakku itu. Peliharaanku nanti nggak cukup. Bayangkan umurku 50 tahun. Begitu banyaknya dosa yang kulakukan mulai aku hidup di dunia ini. Nggak cukup korban-korban itu dipotong tiap hari, dipersembahkan ke gereja, disembahkan ke bait untuk apa? Dipercik-percikan darahnya. Kan seperti itu di Perjanjian Lama. Itu supaya ternak ayam itu banyak. Guru udah kembali kayaknya. Halo semuanya, permisi numpang lewat. Ada Guru Runda. Permisi. Iya. Saya tadi mendengarkan Bu Darni masih membawa-bawa hukum Taurat. Padahal doktrin dari Paulus itu dikatakan, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Jadi Paulus ini mendoktrin pengikutnya untuk benar-benar merdeka dari hukum Tuhan, yaitu Torah. Bahkan di dalam Galatia 2:21, aku tidak menolak kasih karunia Tuhan, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Di dalam Ibrani 7 kalau kita lihat, nomor 19 pun dikatakan, sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan, tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik, yang mendekatkan kita kepada Tuhan. Sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar, tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya.
Jadi Paulus ini mengarahkan pengikutnya yang percaya kepada Paulus untuk benar-benar totalitas meninggalkan hukum Taurat. Jangan lagi menjadi hamba. Sedikit-sedikit kembali hukum Taurat, sedikit-sedikit kembali ke hukum Taurat, sedikit-sedikit kembali ke hukum Taurat. Berbeda dengan ajaran Paulusnya. Paulusnya mengatakan, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Jadi harus totalitas memilih antara Taurat atau Paulus. Kalau masih mengharapkan Paulus, masih mengharapkan Taurat, masih membawa-bawa Taurat, ya lepaskan Paulus. Dalam arti kata, lepaskan Kristus yang diinformasikan oleh Paulus. Total. Benar-benar total menjadi pengikutnya Paulus. Jangan lagi membawa-bawa hukum Taurat. Karena Paulusnya kemudian menganggap itu tidak ada kebenaran. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia jika kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Ini surat Paulus, makanya Yesusnya mengatakan waspada kepada ragi Farisi, waspada kepada penyesat yang datang kepadamu. Kenapa ini pola ini kemudian masih tidak dipedulikan oleh Bu Darni? Karena Bu Darni ini bukan Katolik. Bu Darni ini Advent. Advent yang baru dibentuk beberapa abad. Artinya apa? Ribuan tahun masa transisi dari pengajaran Paulus kepada Advent, di mana Advent kembali untuk mencoba mengambil ajaran Tuhan yang benar untuk menjadi pola dalam keberagamaannya. Sayang, dihalangi oleh tembok yang tinggi, yaitu kerasulan seorang manusia bernama Paulus yang kemudian menjajakan Kristus kepada Bani di luar Israel. Jadi kita orang Islam ini melihat, apa sih Kristen ini? Rasulnya mengatakan tidak ada kebenaran di hukum Taurat. Kalau kamu mengharapkan, hanya sekedar mengharap kebenaran saja, maka lepas Kristus itu dari kalian. Kamu hidup di luar kasih karunia. Kalau kamu mengharapkan ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka harus lepas. Makanya Paulus itu mengatakan kalian bukan lagi hamba. Kalian itu adalah anak. Anak siapa? Anak Kristus. Bahkan kalau kita lihat dalam Galatia 5, kalian itu dimerdekakan dan sungguh-sungguh merdeka. Jangan lagi mau diperhamba. Kalian bukan lagi hamba. Kalian itu anak Kristus. Jadi kalau hari ini saudari kita ini yang kita kasihi masih menjajakan Taurat. Tapi coba perhatikan. Saudara-saudara muslim coba perhatikan. Apa yang terurai dari seorang Ibu Darni yang kita cintai? Apa yang dia lontarkan? Jangan ada ilah lain di hadapanku. Tapi faktanya anak Maria diilahkan. Apakah itu bukan sesuatu tanda bahwa orang ini sesat? Mulutnya mengatakan, mulutnya mengakui apa yang terlontar dalam pengajaran Musa. Jangan ada ilah lain. Tapi pada prakteknya Yesus adalah Tuhan itu juga. Jadi orang ini sudah nampak sesat. Lisannya mengatakan jangan ada Tuhan yang lain. Tuhan yang datang kepada Nabi Musa bukan manusia dan bukan anak manusia. Keluaran 23 nomor 19. Yesus jelas manusia dan anak manusia. Tapi dianggapnya itu adalah sesuatu yang tidak bertentangan. Apa sebabnya? Karena percaya kepada pemberitaan Paulus oleh makhluk roh yang bergelar Kristus di padang gurun. Ini nyata bukti kalau Islam tidak. Sekali Allah, Allah. Sekali Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Sekali sholat perintah ya perintah. Puasa wajib ya wajib. Yang wajib adalah wajib. Yang sunnah adalah sunnah. Makruh adalah makruh. Yang dilarang ya dilarang. Itu fakta real. Itu orang yang mendapatkan petunjuk. Tapi kalau saudari kita ini, jangan ada ilah lain di hadapanku. Akulah Tuhan, tidak ada Tuhan di samping aku, tidak ada Tuhan selain aku. Akulah yang menghidupkan, akulah yang mematikan.
Bukan duta, bukan utusan, tapi aku sendirilah yang menebus mereka dalam setiap kesesakannya. Jangan ada lain. Engkaulah saksi-saksiku. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Dibentuklah Yesus ini menjadi daging, bukan Tuhan. Dan hidup kekal adalah ya jelas mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Itu hidup kekal. Dan ada ucapan Yesus yang paling menarik menurut saya, saudara-saudara. Ketika Yesus mengatakan, kebahagiaan itu adalah engkau mendengarkan firman Tuhan dan menjaganya. Itu ucapan Yesus yang sangat indah itu. Engkau akan bahagia dalam hidupmu jikalau engkau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan berarti perjanjian lama. Dan menjaganya. Berarti tidak boleh membatalkan sedikit pun. Jangan ada Yesus sebagai pengganti atau jangan ada Yesus yang disetarakan kemudian dengan pencipta. Terakhir, Yesus yang umat Islam sayangi. Yesus yang umat Islam cintai. Yesus yang umat Islam 24 jam bela di hadapan Kristen. Supaya tidak dikatakan terkutuk, supaya tidak dikatakan dibunuh. Itu mengajarkan pola yang berbeda dengan Kristus yang datang kepada Paulus. Yesus yang dibela oleh umat Islam adalah Yesus yang datang kepada Bani Israel mengajarkan dirinya utusan Tuhan. Mengajarkan untuk menjaga kemudian firman Tuhan. Sehingga Al-Quran pun mengatakan, ya Bani Israel, jika engkau menjaga Taurat, jika engkau mempraktekkan Taurat, jika engkau menjaga Injil, engkau putuskan setiap perkara menurut Taurat dan Injil, kata Al-Quran, maka engkau pasti akan diselamatkan. Itu ucapan Yesus. Kalau kau jaga itu, maka kau akan terselamatkan. Sehingga Al-Quran mengatakan apa? Walaqad atayna bani Israel kitabah wal hukmah wan nubuwah wa razaqnahum minat tayyibah wa faddalnahum 'alal alamin. Dan sungguh kepada Bani Israel aku Allah memberikan ketetapan-ketetapan kepada mereka. Kekuasaan aku berikan, kenabian aku berikan, aku anugerahkan kepada mereka rezeki yang banyak, dan aku lebihkan mereka atas bangsa-bangsa pada masanya. Itu kata Quran. Sehingga Al-Quran mengatakan kemudian bahwasanya mereka telah melakukan pengingkaran terhadap janji-janji. Maka mereka disebut zalim. Nabi Isa atau Yesus yang kita kemudian muliakan, yang umat Islam muliakan, itu datang polanya sama. Mengajak Bani Israel untuk menjaga kemudian firman Tuhan. Kata Yesusnya, engkau akan berbahagia jika engkau mendengarkan firman Tuhan dan engkau menjaganya. Jangan kau rubah, jangan kau ganti. Jangan kau katakan bahwa ini dan itu, jangan. Sama seperti Al-Quran. Qul ya ahlal kitab lastum ala syai'in hatta tuqimut Taurat wal Injil wa ma unsila ilaikum min rabbikum wa la yazidanna katsiran minhum ma unsila ilaika min rabbik tughyanan wa kufra fala ta'sa 'alal qaumil kafirin. Katakanlah wahai Nabiku Muhammad, katakan kepada mereka, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun, tidak dipandang kacau dalam hidupmu sedikit pun, hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil dan Al-Quran yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu. Ini Al-Quran mengatakan itu. Artinya Al-Quran mendudukkan Yesus itu sebagai suatu anugerah bagi Bani Israel. Sayangnya Bani Israel itu membuang begitu saja. Nah, apesnya penumpang gelap mengambil keadaan itu seakan-akan yang mereka sembah ini adalah Yesus yang dibela oleh umat Islam. Padahal enggak. Yang ada adalah orang Kristen mengikuti Kristus yang datang kepada Paulus dan tidak kemudian peduli kalau Yesus anak Maria itu adalah berbeda dengan Yesus yang datang kepada mereka. Makanya muncul ketimpangan ketika Yesus dibela oleh orang-orang Kristen,
pembelaannya itu timpang. Kenapa pembelaannya timpang? Karena Kristen menyatukan antara Kristus yang datang di padang gurun dengan Kristus yang datang kepada Bani Israel. Kristus yang datang kepada Paulus, oleh Paulus terangkan kemudian dalam surat-suratnya, Galatia khususnya, aku diutus kepada non-Yahudi. Dan yang menarik adalah, terakhir, Galatia 1 nomor 8. Sekalipun aku atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu satu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah aku beritakan kepada kamu, terkutuklah dia. Sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepadamu satu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Saudara-saudara sekalian, apakah tidak ada akal untuk menelaah pernyataan seorang Paulus yang begitu sombong? Kalau malaikat dari surga sudah pasti utusan Tuhan. Tapi kata Paulus, utusan Tuhan sekalipun yang datang dari surga memberitakan Injil yang selain daripada Injil yang aku beritakan, terkutuk. Malaikat Tuhan artinya wakil Tuhan, dikutuk sama Paulus kalau berbeda dengan Injil 13 kitab yang dia jual kepada Roma. Permasalahannya sekarang adalah, adakah Injil Lukas yang dimaksud oleh Paulus? Adakah Injil Yohanes? Adakah Injil Markus? Adakah Injil Matius? Itu adalah Injilnya Paulus. Sungguh saya tidak menemukan itu. 18 tahun saya mengkaji Bible, bolak-balik. Saya tidak pernah menemukan Paulus mengajarkan Injil Lukas. Saya tidak pernah menemukan Paulus mengajarkan Injil Markus, Matius, dan juga Yohanes. Dengan kata lain, menurut lisannya Paulus sedang mengutuk 4 Injil kanonik. Karena kalau di Injil kanonik ini kan masih ada pengajaran hukum Taurat. Seperti ucapan-ucapan Yesus. Yesus mengatakan, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik hukum Taurat itu dibatalkan. Bertentangan dengan Injilnya Paulus. Yohanes mengatakan, Bapa lebih besar daripada Yesus. Yesus hanyalah utusan Tuhan. Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Bertentangan dengan 13 Injilnya Paulus. Markus juga mengatakan hal yang sama. Bagaimana pencipta langit dan bumi itu tidaklah manusia, bukan juga anak manusia. Itu juga bertentangan dengan 13 kitabnya Paulus. Begitu juga Matius. Semua bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Paulus dalam 13 Injilnya. Maka dengan kata lain, Paulus tidak menjadikan sub-sub materi yang muncul di dalam 4 kitab kanonik ini sebagai unsur yang muncul di dalam pengabarannya di dalam 13 kitab tersebut. Dengan kata lain, Paulus sedang mengutuk kitab kanonik miliknya Kristen. Ini fakta. Ini real, tertulis dalam Bible. Sekalipun seorang malaikat dari surga yang memberitakan satu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, maka terkutuklah dia. Apakah pemberitaan Yohanes dalam hal ini, kitab Yohanes itu seia sekata dengan Paulus? Adakah mereka satu kelompok untuk kompak mengajarkan Yohanes? Adakah Paulus mengajarkan kitab Yohanes? Adakah Paulus mengajarkan kitab Lukas? Adakah Paulus mengajarkan kitab Markus? Adakah Paulus mengajarkan kitab Matius? Tidak ada. Begitu juga sebaliknya, penulis Markus, Matius, Yohanes, adakah mengajarkan 13 buku miliknya Paulus? Tidak juga. Berarti orang-orang ini adalah orang yang lolos seleksi pada saat konsili-konsili, pada saat pengkanonan kitab dan surat-surat Paulus pada meja Katolik Romawi pada abad keempat. Tapi penulis dengan penulis yang lain tidak pernah kompak memberitakan kitab-kitab mereka. Maka Paulus dengan kata lain sedang mengutuk penulis Bible yang lain. Dan juga kemudian Yesus memiliki kitab yang lain, pengajaran yang lain berdasarkan informasi-informasi yang ada. Dengan kata lain, Kristen mencoba untuk menyembunyikan identitas Paulus dengan menggunakan
kitab-kitab yang lain dan menjajakan nama Yesus anak Maria, yang mana sejatinya 4 kitab yang muncul kemudian 80% menceritakan tentang Yesus anak Maria, sedangkan Paulus 13 kitabnya itu menceritakan 100% tentang Kristus yang datang kepadanya di padang gurun. Saya kira demikian sebagai penutup dari saya. Mudah-mudahan ini bisa mencerahkan kita semua, khususnya apologet Islam muda, yang bisa memahami bahwa menurut Paulus, kalau masih ada orang Kristen mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus di atas tiang salib. Dengan kata lain, Paulus mengatakan apa? Coba di Kolose 12, Galatia 5, kemudian di surat-suratnya yang lain seperti Roma 5 dan seterusnya, Paulus meminta pengikutnya untuk totalitas melepaskan Taurat. Jangan harap ada kebenaran di Taurat, karena jika engkau mengharap ada kebenaran, maka sia-sialah kematian Kristus di atas tiang salib. Demikian. Baik, Bang Jemi silakan saudara. Maaf Bang, boleh bertanya sama Bang Juma? Silakan saudara Jemi, silakan. Bang Juma, tadi Abang waktu awal-awal itu memberi kesempatan kepada Bang Rostum katanya mengatakan bahwa Paulus itu bukan orang Ibrani. Abang Juma tidak mengiyakan, memang tidak mengiyakan, tidak menolak juga. Tapi Abang Juma sendiri mengatakan hati-hati dengan ragi Farisi. Jadi sebetulnya Paulus itu orang Farisi bukan? Orang Ibrani bukan Bang? Itu aja dulu Bang sementara. Oke, baik saudaraku. Terima kasih pertanyaan ini. Saya mengatakan apa yang tertuang di dalam Bible. Saya mengatakan menurut cerita yang ditulis oleh Lukas itu sendiri, adalah asisten Paulus dalam Kisah Para Rasul 22 nomor 28. Paulusnya berkata, aku lahir sebagai warga negara Roma, lahir sebagai orang Roma. Tapi menurut pengakuan Paulus, kalau kita ikutin, maka itu jauh lebih berbahaya. Kenapa saudaraku? Kalau Anda melihat secara runut, Kejadian 49 ketika Yakub memanggil ke-12 anaknya, lalu Yakub kemudian meramalkan, menubuatkan satu-satu dari anaknya, dipanggil satu-satu. Yehuda, Natalel, kemudian Natalia, kemudian Nat, Dan, kemudian Yusuf, kemudian Benyamin. Naftali maksud saya, kemudian Benyamin. Pada saat Benyamin dipanggil, apa kata Yakub? Benyamin, kelak lakumu seperti serigala. Engkau merampok, lalu engkau merampas hasil jarahanmu itu, kau bagi-bagikan kepada yang lain. Itu nubuat. Paulus mengatakan di dalam Filipi 3 nomor 5, aku orang Yahudi, aku orang Ibrani dari suku Benyamin. Dari suku Benyamin dan beraliran Farisi. 1, Yesus minta waspada kepada orang Farisi. 2, Yesus meminta waspada kepada serigala yang nyamar domba. Tadi Benyamin dinubuatkan oleh ayahnya sendiri, Yakub. Apa kata ayahnya? Lakumu kelak akan seperti serigala. Coba Anda baca di data nomor 1-nya di kejadian 49 itu. Itu miris sekali. Kenapa saya katakan miris? Karena di situ Yakub yang menubuatkan. Yakub memanggil anak-anaknya lalu berkata, datanglah wahai anak-anakku, berkumpullah supaya ku beritahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Berhimpunlah kamu dan dengarlah, ya anak-anak Yakub, dengarlah kepada Israel ayahmu. Maka disebutlah satu-satu. Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, siapa lagi? Naftali, Sebelon, kemudian Gad, kemudian Asher, kemudian Yusuf, kemudian Benyamin. Ketika Benyamin yang dijelaskan, lakumu seperti serigala. Nah, endingnya di mana? Yesus mengatakan, waspadalah kepada orang Farisi, waspadalah kepada serigala yang nyamar domba. Lalu saudara,
Di dalam pemberitaan 1 Yohanes 2 nomor 18-19 yang menarik adalah anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus, tolong digarisbawahi, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang antikristus itu berasal dari antara kita, tetapi mereka antikristus ini tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Nah, poin terakhir. Di data 22, bahkan di data 7, dikatakan di Yohanes 2 nomor 7. Apa katanya? Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia? Itulah penyesat, itulah antikristus. Tidak datang Yesus sebagai manusia. Itulah antikristusnya. Di dalam Galatia 1 nomor 1, nomor 11, nomor 12, Paulus berkata apa? Aku menerima Injil, bukan manusia yang memberitakan Injil itu kepadaku, tetapi Yesus Kristus. Dengan kata lain, dia mengatakan Yesus Kristus datang kepadanya bukan sebagai manusia. Kembali kepada 1 Yohanes 2 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia? Siapa orangnya? Paulus menerima 13 kitab bukan dari manusia, tetapi dari Yesus Kristus. Berarti Yesus Kristus datang bukan sebagai manusia kepada Paulus. Itulah antikristusnya. Terakhir, kalau masih diizinkan, terakhir dipotong aja kalau sudah mau bicara. 1 Yohanes 2. Ya, silakan. Bang, mau motong dulu Bang. Silakan. Saya setuju dengan Bang Juma bahwa Paulus itu memang orang Ibrani ya. Sesuai dengan pengakuannya di dalam Filipi 3 nomor 5. Ya, itu berarti berbeda dengan Bang Rostum ya itu ya. Bang Rostum tadi bilangnya bukan orang Ibrani itu tadi. Tapi satu hal yang perlu, oke saudaraku. Silakan. Tapi satu hal yang perlu dipahami. Ketika kita berbicara mengenai surat Paulus di dalam 2 Korintus 9. Ada hal yang menarik di situ, Bung. Sehingga Paulus ini susah kemudian untuk kita percayai. 1 Korintus 9, sorry. Bukan 2, tapi 1 Korintus 9. Di sana beliau menceritakan begini. Kepada orang Yahudi, aku mengaku Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Taurat. Karena aku hidup di bawah hukum Kristus. Nah, di data 9-nya, 20-nya dikatakan, demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Saya curiga pengakuannya di Filipi 3 nomor 5 ini, di situ dia sedang mengincar mangsa. Mengaku orang Ibrani, mengaku dari Benyamin, mengaku dari Farisi. Mungkin sasaran empuknya saat itu adalah orang-orang Ibrani, orang-orang keturunan Benyamin, bisa jadi orang-orang Farisi. Karena tentang Paulus ini saya menemukan satu nubuatan kuat dari Yesus. Apa itu? Matius 23, satu perikop. Tapi kita khusus konsentrasinya di data 15. Apa kata Paulus? Apa kata Yesus? Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Yesus menunjuk ahli Taurat. Paulus ngaku ahli Taurat. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Paulus orang Farisi. Celakalah engkau wahai orang munafik. Kita lihat tadi bagaimana 1 Korintus 9 nomor 19 nomor 20-21. Kepada orang Yahudi ngaku Yahudi, kepada ini yang ngaku ini. Itu munafik. Di lain sisi dia mengaku sebagai orang Yahudi, di lain sisi dia mengaku tidak orang Yahudi. Di lain sisi dia mengaku orang Roma, munafik. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang munafik, celakalah engkau orang Farisi. Engkau menjelajahi daratan, engkau menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu
Dan setelah ia menjadi pengikut agamamu, dia kau jadikan sebagai orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Saya bang, lama saya belajar Bible, saya tidak pernah menemukan ada ahli Taurat, ada orang Farisi, ada orang munafik dalam skala Bible yang menjelajahi daratan, meninggalkan Yerusalem, menyeberangi lautan untuk mentobatkan non-Yahudi menjadi pengikutnya. Selain daripada Paulus. Nggak ada. Selain daripada Paulus. Nah ini yang saya temu. Ya silakan. Maaf bang, motong bang. Berarti kalau itu kan ada banyak abang ngeluarin banyak dalil. Tapi saya mau nanya pendapat final Bang Juma ini, karena Abang Juma kan saya perhatikan sangat sangat hafal dengan Alkitab gitu. Jadi kesimpulannya itu pendapat akhirnya Bang Juma itu Paulus itu orang Ibrani, orang Yahudi bukan gitu. Pendapat akhirnya dari semua data yang abang dapatkan gitu. Kalau saya yang ditanya, kalau saya yang ditanya bang, iya pendapat Bang Juma ini. Iya pendapat saya mendudukkan dia adalah orang yang tidak jelas. Kenapa? Apa alasannya, Bung? Bagaimana bisa wajah bumi ini dirubah oleh seseorang yang bernama Paulus, sedangkan orang-orang yang dirubah ini tidak peduli, tidak mau tahu EGP Paulus ini siapa. Dia bapaknya siapa, dia mamanya siapa. Tidak ada yang mau peduli itu. Sedangkan yang dirubah ini adalah satu konsep. Saya sederhanakan. Pada zaman Nabi Musa ada yang disebut Samiri. Dan saya simpulkan pada saat Yesus ada yang disebut Paulus. Samiri dan Paulus kedudukannya sama. Siapa mereka ini? Pembelot ajaran Tuhan. Saya sederhanakan lagi. Ketika Yesus sendiri yang ngomong nih. Yesus yang ngomong. Manusia tersesat setelah Yesus itu pergi. Bukan karena orang yang menyesatkan bergelar sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena orang itu berasal dari tanah Arab. Tetapi Yesus mengatakan apa? Kamu akan disesatkan oleh oknum yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, di dalam bilik rahasia. Paulus, Bung, kalau Anda kaji secara histori, Paulus menulis surat di dalam penjara kamar rahasia. Dalam bahasa Yunani, Taimeong. Taimeong itu adalah bilik rahasia. Paulus menulis surat di sana. Minimal ada 3 surat yang ditulis Paulus dengan mengaku bertemu dengan Yesus. Berarti dia bertemu dengan Kristus dalam bilik rahasia. Di padang gurun ketika dia menuju ke Damsik, dia bertemu dengan Kristus. Dan Yesusnya mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Jadi ketika ada orang berkata ada Kristus di padang gurun, ada Kristus dalam bilik, jangan kamu percaya. Sebab Kristus palsu dan nabi palsu akan datang melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan. Saudara, kalau murid pilihan saja disesatkan, bagaimana dengan kita? Apa bukti kesesatan? Sabar sedikit. Apa bukti kesesatannya? Keberhasilan penyesatannya? Kristen kalau ditanya tentang pola konsep Tuhan, kacau bang. Tentang konsep kitab suci, kacau. Tentang kerasulan Paulus, kacau. Tentang ketuhanan Yesus, kacau. Kita diajak kemudian berfantasi di dunia hayal. Angan-angan pencipta langit dan bumi yang begitu kuat dahsyat kemudian turun ke bumi jadi anak-anak. Kita digiring ke sana. Apakah ini bukan bentuk kesesatan? Nyata itu bang, nyata betul. Tidak ada orang yang berakal yang mampu mengatakan itu bukan kesesatan. Pasti. Bagaimana mungkin pencipta langit dan bumi ini diciptakan oleh seorang bayi? Oh bukan dia yang menciptakan bang. Tadinya sebelum jadi bayi. Nah berarti Tuhan pencipta langit dan bumi ketika dia sudah menjadi bayi, berarti dia kehilangan kekuasaan. Sedangkan pencipta langit dan bumi itu maha kuasa. Artinya maha itu tidak ada titik, detik, menit, jam, apalagi tahun. Dia kehilangan kekuasaan. Maha itu tak ada hentinya, kekal. Kalau dia maha hidup, hidup kekal. Maha kuasa, kuasa kekal. Maha pencipta, pencipta kekal. Maha perkasa, perkasanya kekal. Maha suci, sucinya kekal. Tidak pernah ada titik di mana dia jatuh dari kemahaannya itu. Sedangkan yang
dibawa oleh saudara Kristen? Tuhannya datang ke bumi, jadi manusia, nebus dosa manusia, mati dikutuk di atas tiang salib untuk dosa manusia. Ini ilmu dari mana? Kalau bukan dari ilmu yang ditemukan di padang gurun oleh Kristus yang diserahkan kepada Paulus. Saya kira begitu saudaraku. Silakan mungkin bisa lanjut bang, kepada yang lain. Nanggapin nih bang. Oh iya, boleh. Silakan. Berarti saya ambil kalau mendengar dari abang yang terakhir, berarti kesimpulannya abang sendiri masih bingung ya soal, maksudnya soal ya orang Parisi atau bukan. Karena abang menganggap Paulus itu munafik. Jadi seperti Obama lah, ketika dia lagi kampanye mendekati orang Kristen, dia dekat-dekat Kristen, misalkan ke ono-ono gitu ya. Jadi agaknya Bang Juma sendiri nggak bisa mendefinisikan gitu ya, apakah dia Ibrani atau bukannya ya. Begitu ya Bang ya, kurang lebih ya Bang. Iya. Oke, yang kedua Bang, boleh nanya lagi yang kedua Bang? Boleh. Begini Bang, saya perhatiin, Abang juga termasuk sama yang lain-lain juga. Kenapa saya merasa bahwa kenapa Paulus itu sering dijadikan kambing hitam dengan alasan hukum Taurat itu. Nah, yang saya perhatikan Bang, pernah saya baca dalam Bible ya, dalam kitab suci kami ya, bahwa Yesus sendiri sering melanggar atau tidak mengindahkan hukum Taurat. Salah satu contohnya begini Bang, ketika dia bermukjizat menyembuhkan orang lumpuh di hari Sabat. Orang lumpuh itu bangunlah, orang lumpuh itu menggendong tikarnya, lalu ditanya oleh ahli-ahli Taurat, oleh imam-imam, kenapa kau menggendong itu? Ini kan hari Sabat, nggak boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, pernah dulu pun ahli-ahli Taurat menggosipkan, kok murid-muridnya Yesus itu makan dan minum di hari Sabat, padahal kan nggak boleh. Berarti kalau saya gitu ya berpikiran ya, sebelum Paulus melanggar begitu, Yesus pun sebenarnya udah pernah melanggar atau tidak mengindahkan hukum Taurat tuh Bang. Gimana tuh Bang? Iya, baik. Kalau kelakuan daripada Yesus kami dapatkan dalam Al-Quran. Begini bunyinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa musaddiqan lima baina yaday minat Torah wa li uhilla lakum ba'dal ladzi hurrima 'alaikum wa ji'tukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa ati'un. Aku Nabi Isa alaihi salam datang kepada kalian Bani Israel sebagai seorang yang membenarkan Taurat yang diwahyukan sebelumku, dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan untukmu. Dan aku datang kepadamu membawa satu tanda mukjizat dari Tuhanmu. Karena itu wahai Bani Israel, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Nah, ini Al-Quran. Bagaimana dengan Yesus? Kenapa engkau membiarkan muridmu kemudian memetik gandum pada hari Sabat? Bukankah Yesus kemudian menuding lantas menunjuk Daud? Bukankah Daud juga melakukan hal yang sama ketika diharamkan untuk memakan makanan yang dipersembahkan kemudian untuk dimakan, tapi Daud memakannya, padahal itu nggak boleh. Apa pengajaran yang ingin diajarkan oleh Yesus di sana? Ternyata itu kedudukannya. Lagi-lagi nih, sebagai pandangan seorang muslim yang ditanya. Ternyata di Al-Quran haram mutlak hukumnya makan babi. Tetapi ada kondisi di mana itu menjadi uzur. Ada kondisi di mana itu uzur, boleh. Ketika dikatakan dalam Ulangan 31, jelas sekali di sana Allah melarang bagaimana orang-orang Yahudi itu untuk melanggar. Kalau nggak salah di data nomor 14-nya. Kuduskanlah hari Sabat. Malah perintah membunuh orang yang mencederai kesucian, kekudusan hari Sabat. Tetapi kok Yesus malah melakukan hal yang tadi? Maka kesimpulan saya, ada unsur di balik setiap hukum Tuhan yang didatangkan oleh para nabi. Seperti Nabi Daud, seperti Nabi Muhammad, seperti kemudian Nabi Isa atau Yesus. Dia yang mengharamkan, tapi ada kondisi di mana dia membolehkan. Darurat, sama seperti di Islam, larangan berbohong, tapi ada sisi di mana itu dilonggarkan, uzur. Ada uzur yang membolehkan, ada keadaan darurat yang membolehkan.
Nah ini yang terjadi. Murid-murid Yesus memetik gandum hari Sabat daripada mati. Haram makan babi daripada mati. Artinya tidak ada lagi makanan yang lain. Tak ada lagi makanan lain. Kalau tidak dimakan mati. Tetapi dimakan untuk secukupnya saja. Bukan makan lantas dibungkus, di karung, dibawa pulang ke rumah. Bukan. Sekira begitu saudara. Berarti abang pun mengetahui ya, menyetujui bahwa memang Yesus pun tidak mengindahkan hukum Taurat ya bang. Betul kan? Kurang lebih dengan Yesus alasan itu, yang tadi abang sebutkan. Iya, yang tadi abang coba sebutkan. Kita lihat. Yang menguatkan saya berargumentasi seperti itu apa? Matius 5 nomor 19. Apa kata Yesus? Barang siapa yang menghilangkan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Maka tidak mungkin status Yesus di sana membatalkan hukum Taurat. Tidak mungkin membatalkan perintah daripada kuduskan hari Sabat. Tidak mungkin. Itu karena uzur. Seperti itu bang. Oke, terima kasih bang. Bang, yang Sama-sama. ketiga nih bang. Bang, yang ketiga nih bang, maaf bang. Iya, bang, iya. Saya ngobrol dengan Bang Juma, saya baru nyadari Bang Juma enak diajak bicara sebetulnya. Jadi banyak yang rumor-rumor yang nggak tepat lah semua ada di Iya. Juma. Sorry. Iya. Sebelum kita lanjut, saya minta maaf dulu. Yang saya maksud tadi tentang hari Sabat itu bukan Ulangan 31, tetapi Keluaran 31 ayat 14. Maaf. Silakan. Siap. Bang, ini yang ketiga bang ya. Tadi saya mendengar ada bang-bang di atas mengatakan bahwa orang Katolik itu menyembah patung. Saya mau nanya pendapat pribadi Bang Juma yang sudah pasti bergaul dengan golongan Katolik atau Kristen pasti ya, selain dengan pastinya Muslim itu mah. Apakah abang percaya dengan omongan itu bahwa orang Katolik menyembah patung? Pendapat pribadi Bang Juma. Iya. Jadi gini saudara. Sama seperti orang Quraisy ketika mereka ditanya, siapa yang menciptakan engkau? Apa kata orang-orang Quraisy? Allah. Lalu ini berhalamu? Patung-patungmu ini apa? Oh, karena Allah itu tidak bisa kami lihat, maka kami membuat mediasi sebagai penyambung kepada Allah. Dia bukan Tuhan kami. Ini hanya mediasi saja untuk kami berkomunikasi dengan Tuhan kami. Sama seperti itu. Cuman apesnya, orang-orang Quraisy pra-Islam tidak ada perintah kepadanya jangan bikin patung. Jadi kalau orang Katolik mengatakan kami tidak menyembah patung, oke. Tapi sebelum patung itu Anda buat, dan sebelum Anda menyembahnya atau menuhankannya, atau sekalipun Anda tidak menuhankannya, tapi kan Anda pegang kitabnya Yahudi. Ada perintah, jangan membuat patung bagimu yang menyerupai apapun yang ada di langit, mau apapun yang ada di bumi. Ini larangannya. Larangan pertama. Larangan kedua, kalau toh kamu sudah terlanjur melanggar perintahku yang pertama, jangan kamu sembah. Jangan kau sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Elohimmu adalah yang cemburu. Itu poinnya. Yang ketiga, untuk menganulir itu semua. Apakah ini pelanggaran bagi Katolik? Mohon maaf, saya katakan bukan pelanggaran bagi Katolik. Loh, kok bisa bang semua? Karena larangan jangan membuat patung itu adalah perintah Tuhan hanya kepada Bani Israel. Orang Katolik mau bikin patungnya, bom-bom patungnya siapapun, dia tuhankan, dia sembah. Adakah Nabi yang diutus kepada mereka? Adakah Tuhan berfirman kepada orang Katolik, orang Roma? Tak ada. Oleh karena itu, kita kembali kepada hukum global. Apa hukum globalnya? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Yang diseru oleh nabi-nabi Israel termasuk Yesus bahkan iblis
hanya menyembah kepada Allah dan cakupannya hanya kepada Bani Israel dan juga kepada iblis. Mana perintahnya kepada orang Roma? Mana perintahnya kepada orang Belanda? Mana perintahnya kepada orang Indonesia? Nonsen, tak ada. Bahkan kalau Anda jeli melihat, Paulus itu menulis 13 buku bukan untuk orang Indonesia. Tak ada Paulus menulis buku 13 untuk orang Indonesia. Enggak. Selamanya hanya kelompok-kelompok tertentu. Di Roma, di Antioquia. Cuman itu aja. Di Damaskus, hanya itu aja. Tidak ada perintahnya untuk kita. Kembali kepada pertanyaan saudara. Bagaimana dengan orang Katolik yang membuat kemudian patung dan seterusnya? Setahu saya, berdasarkan kitab suci saya, tidak ada hukum yang datang kepada mereka. Karena tidak ada nabi, tidak ada rasul kepada mereka. Kalau mereka salah, kalau mereka keliru, apa yang menjadi tolak ukurnya? Tidak ada nabi yang diutus kepada mereka. Yesus tidak diutus kepada mereka. Jadi ketika ada perintah jangan makan babi, tapi orang Katolik makan babi, itu bukan dosa. Ketika ada perintah jangan bikin patung, orang Katolik bikin patung, itu bukan dosa. Berdasarkan hukum Taurat, itu bukan dosa. Ketika Taurat mengatakan jangan ada ilah lain, lalu kemudian orang Katolik Roma membuat sembahan-sembahan lain daripada Tuhannya orang Yahudi, itu bukan dosa. Sama sekali bukan dosa. Ketika ada perintah jangan membunuh, orang Katolik membunuh, bukan dosa. Berdasarkan hukum yang datang kepada Bani Israel. Karena Taurat itu hanya diberikan kepada bangsa Israel dan tidak diberikan kepada bangsa lain. Mazmur 147 nomor 19 nomor 20. Hukumku yang datang kepada Yakub dan aturan-aturanku yang kuberikan kepada Israel tidak aku berikan kepada bangsa lain. Jadi kalau orang Katolik makan babi, makan orang, makan apapun, tidak dihukum berdasarkan hukum Taurat. Akan tetapi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah muncul, telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, siapapun dia yang namanya manusia melanggar Al-Qur'an baru kena hukum. Kenapa? Karena Al-Qur'an itu diwahyukan oleh Allah untuk seluruh umat manusia yang hidup pada zaman itu, zaman sekarang dan zaman yang akan datang. Bil bayyinati was zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana linnas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Wahai Nabi Muhammad, aku mengutusmu dengan Al-Quran agar engkau mengajarkan hukum-hukumku kepada manusia, apa yang harus mereka kerjakan di dalam hidupnya. Kepada manusia, litubayyana linnas. Makanya Al-Quran itu seruannya apa? Ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, ya bani Adam, ya bani Adam. Wahai keturunan Adam, wahai seluruh umat manusia. Yesus, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang, yang sesat dari Bani Israel. Jadi di luar Bani Israel pada zaman Yesus, mau berzinakah dia, mau membunuhkah dia, mau makan babi kah dia, makan orang sekalipun, kalau tidak ada perintah Tuhan yang datang kepada mereka, no coalan. Tidak ada persoalan. Itu tidak dihukum dosa. Karena tidak ada hukuman. Karena tidak ada aturan. Itu juga yang dikatakan oleh Paulus. Dulu sebelum ada Taurat, tidak ada orang berdosa. Begitu Taurat sudah datang, maka dosa semakin banyak. Karena semakin banyak aturan. Bagi mereka yang tidak didatangkan hukum oleh Tuhan, mau ngapain mereka menuntut? Oh, kita tidak boleh begini loh. Siapa yang larang? Ada perintah Tuhan datang kepadamu? Enggak ada. Jadi sebenarnya Katolik itu adalah mereka yang menjalankan hukum-hukum dari nenek moyang mereka dengan mengambil kitabnya orang Yahudi, sibuk sendiri, GR sendiri, PDKT sendiri. Padahal kitab itu bukan untuk mereka. Sebelum Nabi Muhammad datang, mereka bebas mau ngapain aja. Karena hukum Tuhan tidak datang kepada mereka. Tapi ketika Nabi Muhammad datang, maka seluruh umat manusia wajib hukumnya tunduk kepada aturan yang dia bawa. Andai saja saudara Jamie hidup pada zaman Yesus dan Jamie bukan Bani Israel, Yesus mengarang jangan makan babi, ente mau makan babi, bukan dosa. Jangan nyembah yang lain, ente mau menyembah patung, bukan dosa. Karena perintah itu bukan kepada Anda. Tapi sayangnya Anda hidup di zaman Nabi Muhammad, maka Anda harus tunduk kepada Nabi Muhammad. Jangankan zaman sekarang, zaman ketika Anda hidup sama Yesus pun, apa kata Yesus? Ketika ada orang Samaria datang kepadanya, Yesus, Tuhan, kata Yesus kepada murid, usirlah. Dia mengikuti kita dengan teriak-teriak.
Apa kata Yesus? Aku diutus hanya kepada domba yang hilang, yang sesat dari umat Israel. Apa kata wanita Samaria tadi? Betul Yesus. Betul. Kamu memang hanya untuk Bani Israel.